Hadirin dimuliakan Allah, bahwa setiap kalau di bulan Syawal itu biasanya keluarga banyak yang mudik. Banyak yang mudik, kemudian terjadi di situ pertemuan antar sepupu dan lain sebagainya, bersalam-salaman dan lain sebagainya. Ada beberapa yang dilarang untuk kita salamani, diantaranya mereka yang bukan mahram. Nah, yang bukan mahram ini siapa saja? Selain yang saya sebutkan ini. Jadi seorang laki-laki, misalnya saya laki-laki, saya mau salaman, boleh dengan siapa? Boleh dengan anak saya kandung, perempuan, ibu saya, nenek saya ke atas, mbah buyut dan lain sebagainya, mbah kakung, mbah. Kemudian dengan kakak saya atau adik saya kandung, ya toh. Kemudian dengan keponakan perempuan saya kandung, ponakan kandung. Kemudian dengan menantu atau dengan mertua, antar menantu dengan mertua. Walaupun menantu dengan mertua ini sudah terpisah, karena menantu tadi sudah pisah dari anak kita, itu masih tidak batal. Antara mantu dan mertua ini tidak batal, tetap bisa salaman, walaupun sudah pisah dengan anaknya. Kemudian bibi itu tidak batal, asal bibi kandung. Kemudian itu tadi ya, 7, anak, ibu, ponakan, menantu, bibi, ibu, dan anak tentunya ya. Itu tidak batal untuk disalamani, boleh. Nah, yang batal diantaranya ipar perempuan. Salaman dengan ipar itu haram. Ipar perempuan, ipar laki kamu. Karena ipar itu masih bisa dinikah kalau misalnya istrinya meninggal. Kan boleh. Berarti tidak boleh disalamani. Sepupu juga begitu. Putra dari Pak D atau Bu D, itu tidak bisa disalamani, haram, nggak boleh. Bukan mahram itu. Keponakan dari istri itu nggak boleh disalamani. Istri punya ponakan, salaman bisa? Nggak boleh, karena itu masih bisa dinikah. Maka hati-hati, bukan semua mau disalamani. Jangan merasa bahwa, terutama yang perempuan, itu jangan merasa sungkan kalau nolak. Jadi istri kita beritahu, kalau ada yang menjulurkan tangan untuk salaman, ditolak dengan baik. Ditolak dengan baik. Ngapunten. Insya Allah tidak akan ada orang laki-laki yang merasa bahwa itu sombong. Malah hormat, respect, malah salut. Ya toh? Benar, kalau orang laki-laki itu kan melihat seorang wanita yang terlalu berani, respectnya langsung turun. Bajingan itu kepingin punya istri solihah. Iya kan? Walaupun bejatnya kayak apa, kepingin punya istri solihah. Nah, kalau ada perempuan yang terlalu murah, orang laki-laki melihatnya sudah jadi rendah, di matanya sudah rendah. Tapi kalau seorang perempuan itu dijak salaman dia menolak dengan alasan untuk menghindari melakukan dosa, saya yakin insya Allah si laki-laki akan hormat, tidak akan mengatakan bahwa itu sombong. Malah kita sungkan. Jadi jangan pernah merasa sungkan untuk menolak. Kita juga begitu yang laki-laki. Ada perempuan kok rotok lumayan, minal aidin wal faizin. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima. B. Bingung. C. Istighoro. D. Menolak. Pilih D. Menolak. Langsung tolak. Tidak ada masalah. Tetapi itu kan bos saya, walaupun bosnya. Karena bos kita yang sebenarnya itu Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu jerakan temenan ini. Kalau kita kehilangan bos yang tempat kita kerja, besok kita bisa jadi dapat orang yang lebih baik. Bisa jadi seperti itu. Ada seseorang yang bekerja di Mesir, kerjanya bagian jual minuman keras. Jual minuman keras di sebuah kafe. Kemudian dia setiap berjualan minuman keras tersebut, dia setiap jual hatinya itu menolak. Dia mengatakan kepada yang beli, Pak, ini minuman keras, haram loh Pak. Tapi dia jualan. Karena dia bekerja. Setiap dia membawa botol untuk yang orang yang minum tadi, Pak, ini pesanan panjenengan, topi miring atau apa, pesanan jenengan. Mohon maaf ya Pak, ini haram, ini dosa, ini sampai minum ini dosa. Suwe-suwe, lama-kelamaan dia merasa wis gak tepak ini. Karena kepepet, tidak ada pekerjaan lain, akhirnya dia beranikan diri. Saya mending keluar saja.
kok ada rezeki, ada kelebihan rezeki, dia berangkat umroh. Karena dari Mesir ke Saudi kan dekat, 1 jam, 1,5 jam. Ya kalau dari Indonesia 90 jam. Kalau dari Mesir kan cuma 1,5 jam mungkin. Sampai ke Mesir, sampai ke Mekah, dia berdoa. Kemudian ketika umroh, ada orang datang, "Mas dari mana?" Bahasa Arab. "Oh saya dari Mesir." "Kok umroh?" "Iya." "Kerja di mana sampai di Mesir?" "Baru saya berhenti, Pak." "Loh, kerjanya apa?" "Jualan minuman keras, Pak. Saya takut dosa." Masya Allah. Jadi saya meninggalkan pekerjaan sampean? "Iya." "Karena takut kepada Allah?" "Iya, Pak, betul." "Ini yang saya cari." "Saya ini orang baik-baik, Pak." "Loh bukan, maksud saya ini saya cari untuk saya ajak kerja. Saya ini manajer hotel itu. Hotel sak gede-gede. Hotel itu punya sampean?" "Iya." "Saya butuh manajer di sana. Saya butuh orang yang bisa di bagian, entah salah satu bagian yang kelasnya tinggi. Kebetulan baru berhenti pegawai saya, pamit. Nah sekarang saya tidak ada. Saya butuh orang yang jujur dan takut kepada Allah. Aku gak butuh terlalu pintar. Saya butuh orang yang takut sama Allah." "Siap sampean?" "Saya 89." Akhirnya subhanallah dapat pekerjaan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih besar gajinya, dan di 5 waktu dia sholat di tempat yang mulia. Barokah dari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan salaman. Nah kalau salaman kita harus berani menolak. Walaupun siapapun yang ngajak. Misalnya presiden negara ini perempuan, terus ngajak, tetap tolak. Karena dia tidak bisa ngajak kita ke surga. Tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Yang akan menyelamatkan kita dari neraka, Nabi Muhammad mengatakan, lebih baik kepalamu ditusuk pakai paku atau pakai besi daripada kamu menerima jabatan atau menyentuh kulit yang bukan mahrammu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Semoga kita dijaga oleh Allah. Jadi hati-hati di waktu Lebaran, hati-hati yang disalamani. Ya toh? Ibu, ponakan, anak, kakak kandung, bude, bule, menantu, mertua. Itu yang boleh disalamani. Ipar, sepupu, ponakan, istri, apalagi tetangga, walaupun ciamik modelnya nopo, walaupun menariknya bagaimanapun, tetap jangan mau salaman. Karena Rasulullah sudah bersabda, lebih baik dipaku kepalamu daripada kamu menyentuh kulit orang yang bukan mahrammu. Jangan pernah merasa sungkan, jangan pernah merasa gak enak, karena kita lebih sungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menyelamatkan kita dari neraka, yang akan memberi syafaat kita. Kita lebih sungkan dari Nabi daripada orang yang saat ini mungkin salaman, mungkin besok dia wallahu a'lam. Lebih baik kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.